materi kita tentang keaswajaan. Nah, saya sering berseloroh, aswaja itu intinya adalah asal wajar-wajar saja. Karena memang prinsip dalam agama kita itu asal wajar-wajar saja. Itu inti syariahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau itu halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang tanattu. Tanattu itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tanattu itu berlebihan baik dalam ucapan, tindakan, termasuk dalam beragama. Sebagaimana sabda Nabi yang lain masih riwayat Imam Muslim, iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innama halaka man kana qablakum al ghuluwu fiddin. Berhati-hatilah, jangan terlalu serius dalam beragama. Karena yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian hancur adalah keterlaluan, terlalu serius, gulu dalam beragama. Jadi beragama itu harus slow, tetap slow dan selalu slow. Ya, kama qolat via Valen, slow. Coba saja kita itu, nih masalah ini adalah masalah yang paling serius. Aswaja itu masalah yang paling serius dalam agama kita sebagai firqatun najiyah. Tapi kita masih bisa ketawa-ketawa kan? Beda lagi dengan tetangga sebelah. Saya sering menyebutnya TTM, tetangga tapi menyebalkan. Membahas celana saja, membahas celana Pak, itu seriusnya minta ampun. Melotot, haram, bid'ah, neraka. Masalah celana Pak, baru sempak. Kita bicara masalah surga dan neraka, enjoy saja. Kenapa? Karena memang Allah menyuruh kita untuk bergembira. Bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia dan karena rahmat Allah kita harus bergembira. Kita punya kesempatan, kita bukan punya orang dalam ya. Kita masih punya keyakinan Allah itu Maha Rahman Rahim. Kasih sayang dan cinta Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Jadi tidak ada kesempatan, tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati ya di dunia ini, termasuk dalam masalah beragama juga. Santai saja, bergembira lah. Beragama itu harus riang gembira. Ulah gorowokan gitu kan, lebar urat Pak. Bisi setruk. Gede amak mah setruk eta teh. Mata tereh marawak mah Pak. So kiai-kiai kita usia nanti karolot Pak, kenapa? Santai Pak. Nah, materi kita tentang keahlussunnah wal jamaahan. Saya sambil berdiri saja ya, pasiennya di belakang. Meskipun saya itu duduk dan berdiri gak jauh beda. Kerang jangkung ya kan. Nah, materi kita tentang keahlussunnah wal jamaahan. Aswaja itu apa? Yang menggerakkan Nahdlatul Ulama khususnya sehingga bisa berkiprah. Sebentar lagi genap 1 abad, tercatat di 54 negara NU sudah berdiri. PCI NU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Yang resmi sudah di 54 negara. Belum resmi, masih mengajukan SK. Karena salah satu syarat PCI NU di luar negeri dapat SK dari PBNU, minimal ada 200 warga Nahdliyin di negara itu. Minimal itu ya. Sekarang yang lagi viral itu PCI NU Belgia ya. Nah, lagi viral tentang masjid di jantung Eropa itu. Jadi Ansor juga demikian. Jadi ketika sahabat-sahabat gabung di gerakan pemuda Ansor, jangan bersedih hati, harus bangga. Sahabat-sahabat telah bergabung dengan organisasi kepemudaan terbesar se-alam dunia Pak. Ansor itu kemarin kita diagendakan kalau tidak ada pandemi kita melakukan DTD maraton ya, Diklat Terpadu Dasar Kaderisasi Ansor di luar negeri. Kemarin itu kita dipending Korea Selatan, Taiwan dan Singapura. Jadi nanti yang ikut di Rosa jalur Ansor bukan Maman, Ujang, bukan Liming Ho gitu kan. Masa di Korea Selatan ada Ujang lah? Ya Liming Ho dong.
inilah yang menggerakkan Nahdlatul Ulama beserta seluruh banomnya untuk bergerak tetap berkhidmah untuk agama dan negara. Aswaja ini materi paling serius. Tapi santai saja. Ini buku ketiga saya, cuma Alif Lamnya penerbitnya kelewat. Ini sekalian promosi. Nah, pengantarnya keren. Profesor Nadir Sahusen, Rois Syuriah, PCI NU Australia dan Selandia Baru. Jadi nanti kalau para kiai jalan-jalan ke Australia, ya, misalkan ujung Mojai di pantai selatan, ke bawah Palin, sadar-sadar di Australia, jangan bersedih hati, jangan kecil hati. Kita punya orang tua di sana, ya, dipimpin oleh Profesor Nadir Sahusen. Keren pengantarnya. Tapi biasanya pengantar keren itu bergantung juga pada penulisnya loh. Ya. Soalnya pengantar yang keren itu tidak mau ngasih pengantar di buku karya yang ecek-ecek. Jadi natijahnya tahu sendiri. Nah, kita akan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Nah, dulu di pondok kita mempelajari Sulam Munawwarah ya. Oke. Di sana kita diajari bagaimana memahami satu kalimat dengan komprehensif. Idrak mufradin tasawwuron ulim wadar unisbatin bitasdiqin wusid. Saya hafal itu tahun 2003. Ya, saya hafal mantik itu 2003 dan sekarang saya masih hafal, baik itu saja. Karena yang lainnya entah kemana. Jadi idrak mufradin tasawwuron ulim wadar unisbatin bitasdiqin wusid. Untuk memahami satu kalimat secara tasdik, secara komprehensif, istilah tasdik di sini itu komprehensif, maka langkah pertama adalah tasawur. Tasawur itu memahami lafaz per lafaz penyusun kalimat itu. Kita akan paham kalimat Zaidun Qaimun ketika kita memahami Zaidun itu posisinya apa, Qaimun itu posisinya bagaimana. Nanti hubungan antara Zaidun dengan Qaimun itu seperti apa? Nah, kita baru akan paham. Nah, itu tasawur dulu. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tersusun tidak dari 3 komponen. Ini kan sebenarnya untuk materi keaswajaan PKD saya telah menyederhanakannya dan itu dijadikan standarisasi nasional. Nah, materi ini biasanya saya sampaikan di para kiai di MKNU. Tapi karena ini adalah para hampir kiai gitu kan. Jadi dosisnya kita samakan dengan materi MKNU. Ya, kalau untuk PKD agak di dosisnya dikurangi lah. Jadi akan agak rada serius ya. Makanya yang ngantuk monggo tidur gitu kan. Yang pegal-pegal ya selonjoran monggo. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga demikian. Tersusun dari 3 komponen, Ahlun, As-Sunnah dan Al-Jamaah. Kita akan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa ketika kita memahami dulu lafaz per lafaz dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Pertama, Ahlun kita percepat saja karena ini tidak begitu signifikan. Ahlun itu bagaimana kata setelahnya? Bisa bermakna keluarga, ahlul bait. Maksudnya ahlun di sana itu keluarga. Bisa juga bermakna penduduk, ahlul qaryah, ahlul jannah. Ahlul di sana itu penduduk maksudnya. Ada juga bermakna pengikut, ahlus sunnah, pengikut sunnah, ahlul bid'ah, pengikut bid'ah, ahlul ra'i, pengikut rasionalisme. Nah, jadi ahlun itu maknanya bergantung pada kata setelahnya. Kalau dalam istilah balaghah namanya siyaqul kalam atau siyaqul banget gitu kan. Kumaha wajah. Nah, ini saya kutip dalam kitab Al-Kulliyat karya Imam Abul Baqa Al-Kafawi. Bagi para bukan santri ya, bagi para hampir kiai yang ingin memahami detil-detil istilah-istilah di dalam Khajanah Intelektual Islam, kitab ini sangat recommended. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Muslim yang mendapatkan gelar Hadratul Nusantara itu beliau. Bahkan Syekhona Khalil Bangkalan, guru beliau sebelum ke Mekah, mengaji lagi kepada Hadratul Syekh untuk mendapatkan lisensi, mendapatkan sanad Bukhari, Muslim dan Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi yang seharusnya ahli hadis itu memang kiai-kiai NU. Karena yang membawa sanad
Bukhari, Muslim dan Muwatta Imam Malik ke Nusantara adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Cuman kiai kita itu tawadhu kan, jarang aku ahli hadis, saya itu ahli hadas. Padahal kiai-kiai kita itu mewarisi khazanah ulumul hadis yang luar biasa dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Pabalatak ajengan hadis teh salorosna di NU teh Pak. Ya, di Rorompok, ketua ranting NU Desa Abdi namina hadis. Tah eta teh ajengan hadis Pak. Kan tara wadok Kiai NU Pak. Tara ngaku ahli hadis, ahli hadas. Nah, Hadratus Syekh di dalam Irsyadus Syari, jadi Irsyadus Syari itu kumpulan dari 21 kitab Hasyim Asy'ari dikumpulkan jadi Irsyadus Syari. Beliau mengutip 8 kali Pak dari kitab ini. Selevel Hasyim saja menjadikan kitab ini sebagai referensi sehingga dikutip 8 kali. Sudah ada yang punya? Belum? Kalau belum nanti saya bagikan gratis setelah acara. Terima kasih. PDF-nya. Soalnya mahal Pak. Ini tebalnya 1111 halaman Pak. Kitab ini lengkap sekali. Ketika kita misalkan di dalam fikih Syafi'i kita mengenal istihsan. Di dalam fikih fikih Hanafi, dalam fikih Hanafi kita mengenal istihsan. Tapi justru Imam Syafi'i bilang man istahsana faqad syara'a. Siapa yang melakukan istihsan maka dia telah membuat agama baru. Kan beda itu. Nah, kita buka dalam ini istihsan dalam perspektif Hanafi itu begini, istihsan dalam perspektif Syafi'i itu begini. Jadi beda. Nah, jadi kita tidak akan salah paham ketika mengkaji istilah-istilah di dalam khazanah intelektual Islam. Ya, melalui kitab ini. Yang kedua, nah ini yang perlu kita pertajam, as-sunnah. Nah, as-sunnah, sunnah secara lugawiyah, secara bahasa artinya jalan. Oke. Tapi bukan jalan raya ya, maksudnya jalan hidup. Ini diambil dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi, oke, ini boleh dicatat. Pengambilan sunnah kebahasaan jalan ini diambil dari riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, biar cepat, kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan. Nah, ada kalimat sunnah kan? Oke. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha dan seterusnya. Siapa orang yang membuat jalan baru di dalam Islam yang baik, makanya kata Imam Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj itu disampaikan makna sunnah dalam hadis ini, man sanna fil islami sunnah, ini maknanya sunnah lugawiyah, bukan sunnah istilahi, sunnah Nabi, tapi sunnah lugawiyah. Siapa orang yang membuat jalan baru di dalam Islam yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini kata beliau adalah satu dari 360 hadis yang mentahsis keumuman 8 kulud di dalam hadis kullu bid'atin dalalah. Kalau istilah pesantren, hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan adalah hadis tentang bid'ah hasanah. Ketika saya berdialog dengan tetangga kita yang berisik itu, Salafi itu, ketika kita sampaikan ini hadis tentang bid'ah hasanah, ditolak. Kiai, hadis itu tidak bisa dijadikan dalil sebagai bid'ah hasanah. Memangnya kenapa? Karena sunnah di dalam hadis itu maknanya ihya sunnatin nabi. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala. Lalu kita jawab, kalau memang sunnah dalam hadis ini dimaknai sunnah Nabi, maka konsekuensinya, natijahnya harus tanggung jawab ada sunnah Nabi yang sayyi'ah, yang jelek, yang berdosa kalau dilakukan. Karena lanjutan hadis itu wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan mayoritas umat Islam, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah, meyakini Rasulullah itu maksum, perilakunya tidak akan terjerumus pada dosa, jangankan dosa makruh pun enggak. Itu keyakinan umat Islam. Makanya kalau Salafi itu, Salafi dan Selfie itu tulisannya sama.
Orang-orang Wahabi itu mereka tidak merasa berdosa ketika mengatakan orang tua Nabi di neraka, ketika Nabi dulu tersesat sebelum dapat wahyu, wa wajadaka dolan. Karena memang meyakini hadis ini juga demikian. Ada waman sana fil islami sunnatan syariatan, dan ini tidak pernah disampaikan oleh ulama salaf. Ya. Sunnah dalam hadis ini adalah sunnah secara lugawiyah, jalan. Yang kedua, makna secara syar'i. Nah, ini yang perlu kita pertajam, karena hari ini sahabat-sahabat perlu tahu, masyarakat kita sengaja dibodohkan dengan isu-isu agama. Ya. Hari ini ada sebagian kecil umat Islam yang sering memperkosa istilah agama. Memperkosa. Sesuai dengan nafsu syahwatnya. Jangankan makna sunnah kan lagi populer, sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sunnah sedikit-sedikit Pak. Jangankan makna sunnah kan, hari ini makna syariat saja, makna syar'i saja itu sering dikerdilkan sesuai dengan nafsu mereka. Ya, diperkosa. Kalau tidak mau disodomi, biar lebih radikal. Contoh. Kemarin ketika Ramadan, mungkin bannernya hari ini masih ada. Itu yang ya, begitu. Ada salah satu produk busana muslim. Ya. Tahun 2016 saya mengundang Basul Masail di Nusa Tenggara Barat. Waktu itu TGB ya, Tuan Guru Bajang sebagai gubernurnya melontarkan isu pariwisata syariah. Basul Masail kita ke sana, di sela-sela istirahat kita ngobrol. Maksud pariwisata syariah itu apa sih Dok? Begini, nanti di seluruh objek wisata di Nusa Tenggara Barat akan disediakan musola dan MCK yang memadai, sehingga wisatawan dengan mudah bisa melaksanakan sholat ketika waktunya. Kedua, dipisah, mana pantai untuk laki-laki, mana pantai untuk perempuan, tidak ikhtilaf. Itu syariat. Lalu saya tanya, oh berarti barometer syar'i itu tidak bercampur laki-laki dan perempuan? Iya. Kalau demikian Masjidil Haram adalah tempat yang tidak syar'i dong. Karena di Masjidil Haram laki-laki dan perempuan bareng Pak ketika tawaf. Betul gak? Berani mengatakan Masjidil Haram itu tidak syar'i? Mikir 1000 kali Pak. Jadi barometer syar'i itu bukan hanya masalah dipisahkan laki-laki dan perempuan isi dosa. Memang laki-laki ngahiji, laki-laki hukum mual dosa. Betul gak Pak? Kalau istilah santri-santri gontor itu Pak Ilmapul gitu. Ya, jadi barometer syar'i itu bukan masalah dipisah dicampur laki-laki dan perempuan. Nah, hari ini itu kan lagi musim orang itu karena jualan, sebenarnya intinya jualan, produknya ingin laku. Mereka tidak pede dengan kualitas produknya sehingga ingin laku dikemas dengan istilah agama, kerudung syar'i. Ya. Padahal intinya adalah jualan Pak. Betul gak? Betul. Oke lah, karena ini laki-laki semua kerudung syar'i nggak akan paham. Sekarang itu lagi musim ini, sirwal sunnah. Ini kolor cingkrang itu, betul nggak? Padahal tidak ada dalil bahwa Rasulullah pakai celana. Serius? Tidak ada hadisnya Nabi pakai celana. Seluruh ulama ahli hadis mengatakan pakaian Nabi itu dua. Ya, satu gamis, dua izarun, sarung Pak. Nu sesuai dengan hadis Nabi mah pakai sarung, lain pakai celana cingkrang koplok gitu kan. Lain mah serius Pak. Hanya satu orang yang mengatakan Nabi pakai celana, namanya Ibnu Qayyim Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ya, hanya Ibnu Qayyim yang mengatakan Nabi pakai celana. Ya, para ulama ahli hadis yang lain itu gak pernah. Ada juga hadis riwayat An-Nasai, Nabi pernah membeli celana, pernah membeli. Tidak ada laporan Nabi memakainya. Komo cingkrang, Pak. Komo aya soletingan,